Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afika, mahasiswa semester 4, Prodi Tadris IPS, Fakultas Tarbiyah, IAIN Parepare. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi untuk kelas 9 SMP, mata pelajaran IPS. Baik, berikut materi penjelasannya. Materi pertama yakni globalisasi. Globalisasi diambil dari kata global atau universal. Orang yang pertama kali menggunakan istilah globalisasi adalah Theodore Levitt pada tahun 1985. Menurut Waters, dalam Komando Sunarto tahun 2004, globalisasi adalah suatu proses sosial yang di dalamnya kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut dan manusia menjadi semakin sadar bahwa pengaturan tersebut menjadi semakin surut. Globalisasi menjadikan seluruh bangsa dan negara di dunia semakin terkait, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru dengan menadakan batas geografis, ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, globalisasi mengubah dunia menjadi satu kesatuan yang terwujud dalam bentuk keterkaitan antar bangsa dan antar manusia. Keterkaitan tersebut dapat melalui berbagai macam kontak seperti perdagangan, komunikasi, investasi, perjalanan, dan budaya. Adapun bentuk globalisasi yang ditandai dengan persamaan dalam berbagai bidang kehidupan di semua negara di dunia. Adapun bentuk-bentuk globalisasi terjadi dalam bidang-bidang berikut. Pertama, globalisasi bidang budaya. Mencium tangan kedua orang tua termasuk salah satu tradisi khas yang memiliki bangsa Indonesia. Tradisi semacam ini ditemukan di hampir sebagian besar daerah di Indonesia. Tradisi ini belum tentu dapat ditemukan di negara atau wilayah lain di dunia. Di luar negeri kita akan menemukan lelaki mencium tangan perempuan sebagai bentuk penghormatan dan tradisi mencium pipi kiri dan kanan ketika ketemu. Lalu bagaimana globalisasi budaya yang melanda Indonesia? Globalisasi dalam bidang budaya memberikan manfaat, misalnya memperkaya budaya bangsa, namun di sisi lain memberikan ancaman terhadap keberadaan budaya lokal bangsa. Globalisasi bidang komunikasi. Apakah yang dimaksud dengan komunikasi? Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dari suatu pihak ke pihak lain. Globalisasi dalam bidang komunikasi dapat dilihat dari kemajuan teknologi, kemanusiaan. Awalnya, masyarakat Indonesia berkomunikasi dengan cara tradisional, kemudian mulai mengalami perkembangan dalam teknologi telepon atau handphone, internet, serta media sosial yang ada sekarang ini. Globalisasi bidang ekonomi. Globalisasi di bidang ekonomi merupakan suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka. Dalam globalisasi ekonomi, berbagai negara di dunia menjadi pasar yang satu dan semakin terintegrasi tanpa mengenal batasan teritorial atau kewilayahan antar negara. Globalisasi ekonomi memang berkaitan erat dengan perdagangan bebas. Kerjasama di bidang ekonomi antar negara telah menyatukan negara yang terlibat dalam organisasi internasional. Adapun ciri-ciri yang menandai globalisasi ekonomi adalah: pertama, beroperasinya suatu perusahaan di lebih dari suatu negara. Perusahaan ini memproduksi dan menjual hasil produksinya secara internasional. Kedua, perubahan dalam mencari keuntungan yang kompetitif dan memaksimalkan laba dengan terus-menerus mencari lokasi produksi paling efisien dan murah. Ketiga, memiliki kemudahan jangkauan grafis yang membuat perusahaan dengan cepat memindahkan berbagai sumber dan operasi di seluruh dunia. Keempat, menguasai 3/4 perdagangan dan sekitar 1/3 dari seluruh output perekonomian global. Kelima, adanya penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Keenam, batas suatu negara akan menjadi kabur. Ketujuh,
keterkaitan antara ekonomi nasional dan internasional semakin erat. Kedelapan, membuat peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Dan yang terakhir, membuka peluang bagi masuknya produk global ke pasar domestik. Selanjutnya, globalisasi bidang iptek. Mobil internet keliling yang diperuntukkan bagi para pengguna internet tentu memberikan manfaat. Biasanya, anak-anak akan senang dengan kehadiran mobil internet keliling semacam ini. Anak-anak sekarang sudah terampil dalam mengoperasikan berbagai teknologi. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong semakin cepatnya globalisasi. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek merupakan kekuatan utama dalam meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan dan peradaban suatu bangsa. Apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan dan teknologi? Ilmu pengetahuan merupakan upaya mencari pengetahuan yang dapat diuji dan diandalkan serta dilakukan secara sistematik. Merupakan tahapan yang teratur dan berdasarkan prinsip serta prosedur tertentu. Sementara teknologi merupakan seluruh perangkat, ide, metode, teknik, atau benda-benda material yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pada dasarnya, ilmu pengetahuan merupakan teori-teori yang dirumuskan secara tetap, sementara teknologi adalah praktek atau ilmu terapan dari teori yang berasal dari ilmu pengetahuan. Globalisasi bidang transportasi. Transportasi adalah pemindahan barang atau manusia dari tempat satu ke tempat yang lain. Peranan transportasi sangatlah penting dalam suatu negara. Produsen, distributor, ataupun konsumen membutuhkan transportasi dalam melakukan aktivitasnya. Setelah berlangsungnya industrialisasi, bermunculan berbagai penemuan baru, inovasi, dan pembaruan terhadap berbagai alat transportasi. Batas-batas wilayah dunia semakin tidak tampak lagi dengan kecanggihan alat transportasi. Mobilitas manusia juga semakin banyak karena semakin beragamnya alat transportasi yang dapat digunakan. Kemajuan teknologi menyebabkan perkembangan transportasi semakin canggih. Dengan teknologi yang semakin canggih, manusia dapat mengangkut manusia atau barang dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Misalnya, pada masa lalu, untuk menjual berbagai hasil hutan dari Sumatera ke Jawa, masyarakat menggunakan kapal besar kemudian singgah di berbagai pelabuhan untuk beristirahat atau melakukan jual beli dengan penduduk. Manusia memerlukan waktu berhari-hari bahkan berbulan-bulan untuk memperoleh barang yang dibutuhkan di daerah lain. Selanjutnya, dampak globalisasi. Globalisasi mempunyai banyak manfaat dan pengaruh bagi masyarakat di dunia. Namun, di sisi lain, globalisasi juga membawa pengaruh atau dampak negatif. Untuk mengetahui berbagai dampak dan pengaruh positif atau negatif globalisasi, marilah kita ikuti pembahasan berikut ini. Pertama, dampak positif globalisasi. 1. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan yang cepat membawa perubahan yang cepat pula dalam bidang teknologi. Globalisasi membawa masyarakat melakukan penyesuaian terhadap perubahan sosial budaya. Hal ini dapat dilihat dari minat masyarakat terhadap ilmu pengetahuan yang semakin besar. Teknologi yang dihasilkan sebagai aplikasi dari ilmu pengetahuan kemudian dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Pemanfaatan teknologi ini membawa banyak keuntungan bagi masyarakat seperti banyak dan sebagainya. 2. Meningkatnya efektivitas dan efisien. Efektivitas dan efisien adalah kata kunci untuk menjelaskan pengaruh positif globalisasi. Apa yang dimaksud dengan efektivitas dan efisien? Efektivitas dapat diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah diinginkan. Apabila sesuatu telah
berhasil dikerjakan dengan cara yang tepat dan sesuai dengan yang diinginkan, maka disebut efektif. Misalnya, tugas A dapat selesai dengan pemilihan cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif. Efisien dapat diartikan sebagai tepat, cermat, berdaya guna, dan bertepat guna dalam melakukan sesuatu. Ketika cara A membutuhkan waktu 1 jam, sedangkan cara B membutuhkan waktu 2 jam, maka cara A lebih efisien dan cara B, dengan kata lain efektif, adalah melakukan tugas yang benar, sedangkan efisien adalah melakukan tugas dengan tepat. Ketiga, perekonomian suatu negara semakin meningkat. Waters dalam Kamanto Sunarto 2004 berpandangan bahwa globalisasi berlangsung salah satunya pada bidang perekonomian. Globalisasi ekonomi tampak antara lain di bidang perdagangan, produksi, investasi, ideologi, organisasi, pasar modal, dan pasar kerja. Globalisasi perekonomian ini mampu membawa banyak manfaat positif. Salah satu dampak positif kehadiran globalisasi ekonomi adalah semakin berkembang dan menggeliatnya perekonomian sebuah negara. Hal ini salah satunya karena semakin banyak modal yang masuk ke sebuah negara. Indonesia juga menjadi salah satu sasaran dunia internasional sebagai tempat terbaik untuk berinvestasi, terutama untuk sektor pertambangan, pertanian, dan industri. Keempat, meningkatnya taraf hidup manusia. Pengaruh positif dari globalisasi yang sebelumnya dibahas adalah meningkatkan perekonomian sebuah negara. Meningkatnya perekonomian suatu negara pada akhirnya dapat membuat peningkatan taraf hidup masyarakat. Keadaan seperti ini akan membuat negara semakin aman, damai, dan tentram karena bisa menurunkan tingkat kriminalitas di negara tersebut seperti pencurian, pembunuhan, korupsi, dan lainnya. Dunia yang tanpa batas saat ini mungkin seseorang untuk berusaha meningkatkan taraf hidup dan keluarganya. Tidak sedikit warga negara kita yang bekerja di luar negeri untuk membiayai kebutuhan keluarganya di dalam negeri. Kelima, komunikasi semakin cepat dan mudah. Dahulu mungkin orang tua kita membutuhkan waktu lama untuk berkomunikasi dengan kerabat atau sahabat yang berada di wilayah atau di negara lain. Media yang digunakan berkomunikasi saat itu melalui media surat menyurat. Tetapi saat ini komunikasi sudah bergeser di antaranya dengan surat elektronik atau email, internet, telepon, media, jaringan sosial, dan sebagainya. Saat ini media komunikasi tersebut lebih disukai masyarakat karena dianggap lebih cepat dan murah. Dalam hitungan detik pesan kita sudah tersampaikan. Keenam, berkembangnya dunia pariwisata. Globalisasi berdampak positif bagi perkembangan dunia pariwisata di suatu negara, tak terkecuali di Indonesia. Tempat-tempat wisata di Indonesia semakin terkenal masyarakat dunia lewat berbagai teknologi seperti internet dan media sosial lainnya. Kesenjangan jarak tidak lagi menjadi masalah karena didukung dengan kemudahan sesama transportasi. Selain itu, penyebab informasi melalui media internet atau aplikasi smartphone menjadikan tempat-tempat wisata yang dikunjungi oleh wisatawan dengan mudah diketahui oleh orang lain, sehingga mereka kemudian tertarik untuk berkunjung pula ke tempat tersebut. Ketujuh, perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Apakah kamu pernah menyampaikan berita di televisi, membaca artikel, koran secara online, atau mengunduh berbagai informasi, gambar, video dari media internet? Tentunya kamu dimudahkan oleh media internet. Selain itu,
kamu juga mendapatkan informasi lebih bebas, terbuka, dan mudah. Keterbukaan dan kebebasan informasi sangatlah penting, terutama di masa globalisasi seperti sekarang. Saat ini informasi beredar secara global dan cepat. Berita kejadian atau hal-hal yang ada di belahan dunia manapun dalam hitungan menit setelah peristiwa terjadi dapat kita peroleh informasinya. Kemudian, dampak negatif globalisasi. Globalisasi selain sebagai peluang ternyata dapat menjadi ancaman. Sebagai contoh, perkembangan teknologi informasi melalui peralatan canggih telah menjadi berbagai informasi antar bangsa dapat diakses tanpa pengawasan negara. Hal ini menjadi suatu bangsa tidak bisa menolak nilai-nilai yang masuk ke negaranya. Nilai budaya yang masuk dan tidak sesuai dengan kepribadian bangsa bisa mengubah pola pikir dan tingkah laku masyarakat. Bahkan akibatnya bisa berbahaya bagi suatu negara. Bahaya yang terjadi bisa tanpa peperangan. Karena cukup dengan sebaran informasi nilai-nilai negatif melalui jaringan komunikasi, suatu bangsa dapat hancur. Berikut dampak negatif globalisasi. Yang pertama, westernisasi. Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Westernisasi dilakukan antaranya dengan cara meniru gaya hidup bangsa barat, seperti bangsa Eropa dan Amerika. Faktor penyebab terjadinya westernisasi antara lain kurang penguasaan dan berkembangnya iptek, masyarakat yang bersifat konsumtif terhadap barang-barang luar negeri, maraknya budaya barat dan akulturasi atau percampuran budaya, kurangnya kesadaran masyarakat memilah budaya yang baik atau buruk, munculnya keinginan untuk mencari kebebasan seperti negara-negara barat, meniru gaya berbusana rambut, serta gaya hidup kebarat-baratan. Kedua, demoralisasi. Dekadensi moral atau demoralisasi adalah menurunnya atau merosotnya akhlak atau moral seseorang. Ciri dari penurunan moral ini salah satunya ditunjukkan dari perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Ketiga, kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi dapat terjadi karena pembangunan dan modernisasi tidak dilaksanakan secara merata dan berimbang. Ketidakmerataan pembangunan menyebabkan hasil pembangunan yang diterima masyarakat belum merata. Keempat, kriminalitas. Kriminalitas dapat disebut juga sebagai segala bentuk tindakan yang melanggar norma hukum. Tindakan kriminal yang dilakukan makin bervariasi, mulai dari cara sederhana sampai menggunakan teknologi canggih dapat kita temukan. Kriminalitas yang dilakukan saat ini seolah ikut memanfaatkan arus globalisasi, bahkan perkembangan media hiburan, media massa, atau media sosial lain turut berperan dalam memicu terjadinya tindakan kriminal di kalangan masyarakat. Kelima, pencemaran lingkungan. Pencemaran merupakan perbuatan mencemari atau membuat lingkungan menjadi tercemar. Pencemaran dapat dikelompokkan menjadi pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran suara. Pencemaran lingkungan ditandai dengan perubahannya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Keenam, kenakalan remaja. Vandalisme atau tawuran merupakan salah satu gejala kenakalan remaja yang banyak ditemukan di sekitar lingkungan. Hal ini sebagai bentuk dari makin
memudarnya nilai budaya bangsa yang dimiliki oleh remaja. Aksi dilakukan oleh remaja itu dapat dikategorikan sebagai kenakalan remaja. Kenakalan remaja tersebut disebut juga dengan istilah juvenile delinquency. Ketujuh, individualisme yang semakin tinggi. Individualisme bisa disebut sebagai perilaku yang mementingkan diri sendiri dan tidak mau tahu urusan atau kepentingan orang lain. Di kota besar, sikap individualisme tampak jelas, bahkan dengan jarak tetangga yang berdekatan belum tentu saling mengenal. Hal tersebut terjadi karena sosialisasi yang dilakukan berdasarkan kepentingan semata. Selanjutnya, upaya menghadapi globalisasi. Globalisasi merupakan tantangan besar bagi setiap bangsa. Tidak mungkin bangsa di dunia menutup diri di tengah ketergantungannya kepada bangsa lain. Oleh karena itu, pada dasarnya negara harus mempunyai kemampuan untuk menempatkan dirinya sebagai bangsa yang sama-sama mempunyai hak untuk menjadi subjek globalisasi. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi globalisasi? Upaya tersebut bukan saja upaya menghadapi hal negatif dari globalisasi, namun juga upaya yang harus disiapkan secara positif menghadapi era globalisasi. Berikut macam-macam upaya menghadapi globalisasi dari berbagai aspek. Yang pertama, upaya menghadapi globalisasi budaya. Menyaring setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia untuk kemudian diadaptasi dan digunakan bersama-sama. Mempromosikan budaya asli Indonesia ke kancah internasional untuk menumbuhkan rasa cinta budaya Indonesia. Menyukai dan menggunakan produk-produk asli Indonesia, memperkuat persatuan dan kesatuan antar warga Indonesia yang memiliki budaya beragam untuk bersatu, melindungi budaya asli Indonesia agar tidak luntur, membawa arus globalisasi juga tidak hilang karena diklaim negara lain, memantenkan setiap budaya Indonesia serta mempublikasikannya agar tetap terjaga dan menjadi masyarakat Indonesia bangga memilikinya. Berpegang teguh pada nilai religius, spiritual, dan memupuk rasa kebinekaan agar Indonesia tetap bergaya dengan budayanya, meningkatkan kualitas nilai keimanan dan moralitas masyarakat. Kemudian upaya menghadapi globalisasi iptek. Berkompetisi dalam kemajuan iptek. 2. Meningkatkan motif berprestasi. Ketiga, meningkatkan kualitas atau mutu sumber daya manusia terutama di bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar kita mampu bersaing. Keempat, selalu berorientasi ke masa depan. Kelima, meningkatkan penguasaan kita terhadap teknologi modern di segala bidang sehingga tidak tertinggal dan bergantung pada bangsa lain. Kemudian upaya menghadapi globalisasi ekonomi. Menyiapkan SDM yang kompeten, kompetitif, dan memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi kompetisi globalisasi. Melaksanakan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan dan lembaga pemerintah untuk citra, kesungguhan, dan kualitas produk. Menghilangkan praktek-praktek korupsi, kolusi, nepotisme, dan manipulasi. Mendorong pengusaha-pengusaha lokal khususnya pengusaha kecil dan menengah untuk berkompetisi secara sehat. Mendorong munculnya produk kreatif dan inovatif dari masyarakat Indonesia. Kemudian upaya menghadapi globalisasi komunikasi. Pertama, memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat dan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan masa depan
dan tidak menyalahgunakannya. Memilih informasi dengan tepat dan bijaksana agar tidak mudah terpengaruh dan terhasut oleh informasi yang salah. Kemudian yang terakhir, upaya menghadapi globalisasi transportasi. Pertama, memanfaatkan alat transportasi sesuai dengan jarak dan waktunya. Menggunakan alat transportasi tidak berlebihan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Dan yang terakhir, menjadi keberadaan alat transportasi lokal sebagai salah satu khasanah budaya. Nah, mungkin sekian dari penjelasan saya tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi untuk kelas 9 SMP, mata pelajaran IPS. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.